Yo, sobat belajar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, di waktu yang berbahagia, di hari yang menyenangkan ini, sobat belajar menanti-nantikan live classes matematika. Ya, tentang apa ya materi hari ini? Tentang garis gradien, garis singgung, kurva. Matematika wajib kelas 11. Fenomena apa? Fenomena alam apa yang berkaitan dengan gradien garis singgung sebuah kurva? Ada satu fenomena yang tampaknya sangat indah dan mempesona jika kita pandangi dan nikmati dengan sudut pandang mata kita. Seperti apa? Misalkan, yes, fenomena alam ini jatuhnya suatu meteor atau lewatnya sebuah komet pada permukaan bumi. Indah bukan? Namun apa jadinya suatu meteor yang jatuh membentuk jarum-jarum seperti ini, bekas-bekas cahaya? Itu dikarenakan suatu percepatan ataupun kecepatan meteor tersebut jatuh yang dipengaruhi oleh juga gravitasi buminya. Kira-kira kalau misalkan meteor ini menimpa di sekitar kita jadinya seperti apa ya? Bisa? Wow, bahaya sekali ya. Wow. Aduh. Oke, ya. Langsung saja deh. Gimana percepatan dan kecepatan meteor ini diulas secara matematis? Yes. Oke. Misalkan kecepatan dan percepatan pada matematis digambarkan atau diimajinasikan secara diagram Cartesius. Oke, seperti yang kita tahu, untuk garis vertikal itu adalah Y dan garis horizontal itu adalah X. Namun pada hubungan percepatan dan kecepatan, vertikal itu sebagai jarak S dalam satuan meter dan horizontal sebagai T, waktu, dalam satuan second. Nah, jika meteor tadi dalam percepatan S sama dengan T pangkat 2, sedangkan jika diturunkan menjadi percepatan tersebut, kira-kira dia akan menjadi seperti apa? Garis seperti ini. Nah, garis lurus ini menunjukkan kecepatan meteor tersebut. Lah, kok Kak dari percepatan bisa menjadi kecepatan? Iya, artinya di sini akan ada titik singgung kedua kurva ini. Yang pertama kurva melengkung pada percepatan dan juga kurva garis lurus pada kecepatan. Nah, hubungan antara titik singgung dengan kedua kurva ini berupa tangent line, garis singgung, yang mana pada materi hal ini kita akan kupas tuntas bagaimana gradiennya nanti, bagaimana membentuk persamaannya, persamaan garis singgungnya. Oke, sobat belajar, makin gak sabar dong bagaimana mengupas gradien garis singgung kedua kurva ini. Jangan kemana-mana, stay tune, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Yo, sobat belajar semua. Ya, untuk mencari gradien garis singgung sebuah kurva, pahami dulu grafiknya. Misalkan ada dua grafik yang kurva dan juga garis lurus bersinggungan di satu titik. Dengan pernyataan pada grafik ini adalah, misalkan Y sama dengan fungsi Fs. Oke, berarti fungsi Fs-nya ada di sekitar sini, yang mana memiliki kedua kurva yang melewati satu titik singgung, yaitu kurva melengkung atau kurva parabola dan juga kurva garis lurus. Oke, memiliki turunan pada X sama dengan A. Memiliki turunan, berarti pada X sama dengan A, pada titik A ini, di sini yang tadi jika percepatan diturunkan menjadi kecepatan. Oke, artinya ini adalah
Ketika fungsi parabola dia diturunkan menjadi fungsi linear. Benarkah fungsi parabola diturunkan akan menjadi fungsi linear? Nanti kita cek sama-sama. Oke. Jika P dengan titik A, F, A terletak pada kurva Fx. Jika P, ini berarti titik P. Perhatikan. Ya, benarkah dia terletak pada titik A pada apsis X dan juga titik FA pada apsis Y. Oke. Sekarang lanjutkan. Maka gradien garis singgung kurva Fx di titik P adalah turunan fungsi Fx pada X sama dengan A. Artinya gradiensi kurva ini bisa didapat dengan cara menurunkan fungsi parabolanya nanti dan menginput nilai A-nya. Maka itu adalah besar suatu gradien. Baik itu gradien garis lurusnya ataupun gradiensi kurvanya. Oke, makin penasaran dong. Kalau sudah dapat gradiennya berarti kita bisa dong Kak membentuk persamaannya, baik itu persamaan parabolanya ataupun persamaan garis lurusnya. Yang mana seperti sobat belajar dan kita semua ketahui, persamaan garis lurus pada gradien ialah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti kan sudah M-nya sudah dapat. Mendapatkan M-nya dengan menurunkan fungsi Fx yang parabola ini dan menginput titik X-nya. Maka untuk persamaan garis singgung Fx di titik A, B ialah Y min B sama dengan M dikali X min A. Atau B-nya itu adalah X1, B-nya itu Y1, A-nya itu X1. Kira-kira bentuk soalnya seperti apa sih Kak? Gradien garis singgung ini Kakak tunjukkan bentuk soalnya. Soal pertama. Di sini diketahui kurva persamaan Y sama dengan X pangkat 2 plus PX plus Q dengan P dan Q adalah konstanta. Garis Y sama dengan min 3X plus 5 menyinggung kurva di titik dengan apsis 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Tentukan nilai P-nya. Kita bisa tahu dengan menggunakan konsep gradien garis singgung kurva. Nah, soal kedua yang akan kita bahas, garis menyinggung kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 2X min 5 di titik T 1 min 3, tentukan persamaan garis singgungnya. Ya kan? Oke, soal ketiga yang akan kita kupas habis. Garis singgung pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 4 yang tegak lurus pada garis Y sama dengan X plus 3 memotong sumbu Y di titik berapa ya? Oke. Yang terakhir nih, ada 4 soal yang akan dikupas tuntas. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar kubik 5 plus X di titik dengan apsis 3. Soalnya agak-agak mirip ya, tapi di sini tingkat kesulitannya berbeda. Langsung deh pembahasan pada soal pertama dengan konsep gradiennya. Oke. Yang mana di sini kan diketahui Y sama dengan X kuadrat plus PX plus Q. Kita pertama-tama harus tahu dulu karena ini adalah menyinggung di titik apsis 1, berarti menyinggung di titik X sama dengan 1. Kita cari turunan pertama dari si Y. Turunan pertama dari si Y berarti kan Y aksen sama dengan konsep turunan pertama bagaimana jika Fx sama dengan AX pangkat N. Berarti A kali N X pangkat N min 1. Setiap variabel X-nya di sini akan terturunkan. Berarti jadi 2X plus PX diturunkan. X-nya hilang, sisa si P. Sudah dapat nih turunannya. Bagaimana lagi? Ingat nggak sobat belajar?
jika Y aksen itu kan sama dengan F aksen X. Oke, jadi jangan bingung ya, F aksen X sama dengan Y. Nah, dengan menginput X-nya sama dengan 1, kita akan tahu gradiennya. Kita akan tahu gradiennya atau si nilai X-nya. Nilai P-nya nanti di sini. Kenapa? Gradien antara kurva dan garis lurusnya sama. Tahu gradiennya dari mana? Y sama dengan min 3X plus 5. Bentuk umum persamaan linier. Bentuk umum persamaan linier adalah Y sama dengan MX plus C. Untuk Y sama dengan min 3X plus 5, maka M sama dengan negatif 3. Oke, di gradien garis singgung kurva, M sama dengan F aksen X. F aksen X-nya 2X plus 4, M-nya min 3. Dengan menginput X sama dengan 1, berarti min 3 sama dengan F aksen X terinput 1. Masukkan ke sini. Berarti 2 dikali 1 tambah P sama dengan min 3. P akan sama dengan min 5. Tahu lah min 5 dari mana? 2 kali 1, 2. Dipindahkan. Min 3 kurang 2, min 5. Maka kita sudah dapat nilai P-nya sama dengan negatif 5. Oke, coba ditelaah lagi. Konsep awalnya gimana? Tahapan awalnya bagaimana? Langkah awalnya, turunkan dulu si fungsi Y yang parabolanya. Sudah dapat. Karena F aksen X sama dengan Y aksen, M sama dengan F aksen dengan input X absisnya. Berarti kan di sini terinput 1. Untuk mencari M yang gradien, kita gunakan saja persamaan garis lurusnya. Bentuk umum persamaan garis lurus atau persamaan linear adalah Y sama dengan MX plus C. M adalah gradien. Jika Y sama dengan min 3X plus 5, maka M-nya sama dengan min 3. Input lagi, kembalikan. Berarti 2 dikali 1 karena terinput 1 ditambah P sama dengan min 3 karena M-nya min 3. Didapat dah nilai P-nya. Mudah kan? Mudah dong. Nggak sabar nih untuk nomor 2 jawabannya. Kakak geser deh. Suatu garis menyinggung kurva Y sama dengan X plus 3, 3X pangkat 2, min 2X min 5 di titik T. Sehingga kita butuh banget nih untuk mencari persamaan garis singgung. Garis singgung pada kurva tersebut ialah butuh banget gradiennya. Dimana kita membutuhkan M sama dengan F aksen A. Oke, berarti kita turunkan dulu dong di sini. Jika Y sama dengan F pangkat 3, boleh tertulis Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 min 2X min 5. Kita turunkan Fx-nya. Turunan pertama dari Fx berarti tiap X akan terkena formula turunannya. 3X pangkat 3 kurang 1, 2 ditambah 2 kali 3, 6. X 2 kurang 1, 1. Min 2X diturunkan jadi min 2. Min 5 diturunkan, hilang. Oke, ini turunannya. Dengan titik X-nya itu 1. Berarti F aksen A sama dengan F aksen 1 sama dengan 3 setiap X terganti 1. 1 pangkat 2 ditambah 6 kali 1 dikurang 2. 1 pangkat 2, 1. Kali 3, 3. Ditambah 6 kali 1, 6. 6 tambah 3, 9. Kurang 2 sama dengan 7. Maka nilai M-nya juga 7. M-nya 7. Jika M sama dengan 7, M-nya sama dengan 7. Dan juga titik yang dilalui. Titik yang dilalui adalah 1 min 3.
Sobat belajar pasti ingat dengan rumusan ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. X1 dan Y1-nya. Ini X1, ini Y1. Input, berarti Y min 3 sama dengan gradiennya, hasil turunan dari fungsi polinomialnya. Berarti ada sama dengan 7 X min X1-nya 1. Y plus 3 sama dengan 7X min 7. Berarti Y sama dengan 7X min 10. Inilah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 2X min 5 di titik 1 min 3. Mudah kan? Langkah pertama cari gradiennya dengan menurunkan fungsi kurva yang ada. Sudah dapat? Input dia di titik X sama dengan 1. Berarti terganti setiap X-nya 1. Didapat gradien. Mencari persamaan garis singgung yang melewati satu titik dan diketahui gradiennya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Didapat deh hasil akhirnya Y sama dengan 7X min 10. Lanjut deh ke soal selanjutnya. Kakak geser. Garis singgung pada parabola Y sama dengan X pangkat 2 min 4 yang tegak lurus. Wow. Yang tegak lurus pada garis Y sama dengan X plus 3 memotong sumbu Y di titik. Jika digambarkan kurva parabola Y sama dengan X pangkat 2 min 4, kurvanya akan seperti ini. Garis singgung yang dimaksud kakak kasih pakai hitam. Misalkan adalah garis G dan tegak lurus pada garis Y sama dengan X plus 3. Oke, untuk garis Y X plus 3-nya diurut lagi ya. Dia tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat. Ini adalah garis H. Di mana garis H itu adalah Y sama dengan X plus 3. Nah, akan memotong sumbu Y di titik berapa? Langkah pertama, jelas kita harus tahu dulu gradien si G-nya. Dengan apa? Ingat, ketika garis G tegak lurus dengan garis H, maka M pada gradien garis G dikali M pada gradien garis H sama dengan negatif 1. Wow, jadi ingat lagi konsep gradiennya. Gradien garis H berapa? Lihat, dia Y sama dengan X plus 3. Berarti kan M H-nya sama dengan 1. Karena koefisien di depan X sebagai gradien. Oke, berarti MH-nya 1. Berarti M pada G dikali 1 sama dengan negatif 1. Gradien garis G-nya didapat sama dengan negatif 1. Setelah gradien garis G-nya didapat, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa ya? Dengan konsep turunan. Kita turunkan yang mana? Ya, yang kurva parabolanya. Dengan fx sama dengan x kuadrat min 4, maka f aksen x sama dengan m gradien pada garis G. Bukan garis H ya, karena garis H itu dia garis lainnya lagi. Nah, setelah itu kita cari dulu nih f aksen x-nya. Sama dengan, berarti kan menjadi 2x. Oke, kita bisa tahu nilai dari x-nya. Nilai x-nya berapa ya kira-kira? 2x fx sama dengan 2x sama dengan m. Mg-nya min 1. Berarti X sama dengan min 1/2. Dia ada di titik X sama dengan min 1/2. Kalau gitu kurvanya ini dia ada di titik Y-nya berapa? Kita input ketika X sama dengan min 1/2. Diinput pada Y sama dengan X kuadrat min 4. Berarti min 1/2
pangkat 2 min 4 sama dengan min 1/2 pangkat 2 berapa? 1/2 pangkat 2 1/4. 1/4 dikurang 4. 4 itu adalah 16/4. 1 kurang 16 min 15/4. Ini adalah titik Y-nya. Kalau gitu hasilnya yang mana, Kak? Ya, dengan memotong sumbu Y sama dengan 0, memotong sumbu Y sama dengan 0. Artinya kita cari dulu nih potongan di sininya. Tapi kan gradien udah dapat. Terus X titik singgungnya juga sudah dapat. Min 1/2 min 15/4. Berarti dengan N sama dengan min 1 yang melalui titik min 1/2 min 15/4. Min 15/4. Kita input lagi. Kalau gitu kakak hapus dulu nih yang ini biar mempermudah. Inputnya kemana? Inputnya pada Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Perhatikan Y min Y1 nya min 15/4 sama dengan M nya min 1 X min 1/2. Kalau dia memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kita input ke sini, Y ditambah 15/4 sama dengan min 1, 0 ditambah 1/2. Oke, Y sama dengan min 1 kali 1/2. Min 1 kali 1/2 min 1/2 dikurang 15/4. Berarti Y sama dengan min 17/4. Nah, inilah hasil akhirnya. Yang mana dia titik potongnya adalah 0 min 17/4. Oke, paham nggak? Jadi langkah awal kita cari dulu gradien garis G. Karena garis singgung pada parabolanya itu adalah garis G. Andaikan yang tegak lurus pada garis Y sama dengan X+3. Ini garis H yang tegak lurus dengan garis singgungnya. Lalu kita cari gradien dengan konsep jika tegak lurus dikalikan sama dengan -1. Didapat gradien garis G-nya sama dengan -1. Maka kita cari lagi turunan kurvanya. F aksen X-nya sama dengan 2X. F aksen X sama dengan 2X sama dengan gradien -1. Berarti X-nya adalah sama dengan min 1/2. Sedangkan untuk nilai Y-nya input lagi ke kurva, didapat min 15/4. Ini artinya kurva dengan garis singgung pada titik min 1/2 min 15/4. Kalau gitu garis singgungnya akan memotong sumbu Y pada berapa? Kita cari konsep persamaan garis lurus. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Didapat nilai Y titik Y atau titik yang memotong sumbu Y ketika X sama dengan 0. Input X-nya 0, didapat Y-nya min 17/4. Maka di titik 0 min 17/4. Mudah kan? Oke. Next. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3 akar kubik 5 tambah X di titik dengan apsis 3. Caranya gimana, Kak? Ini mudah saja. Tetap langkah pertama kita cari dulu turunannya. Turunannya kan berarti di titik X aksis 3. Turunan dari Y aksen sama dengan, Kak, kalau turunan bentuk akar ini gimana? Jika Y
sama dengan U pangkat 3. U-nya itu adalah, kok U pangkat 3? U pangkat 1/3. Oke, U pangkat 1/3. Diturunkan Y aksennya, berarti 1/3 U pangkat negatif 2/3. Dia akan sama dengan 1/3 dikali 5 tambah X pangkat negatif 2/3. Sampai di sini dia di titik absis 3. Berarti kan ini X sama dengan 3. X sama dengan 3 ketika diinput kepada Y sama dengan akar kubik 5 tambah X. Diinput F-nya 3, dia akan sama dengan 2. Akan sama dengan 2. 2-nya dari mana? Karena menginput nilai X-nya 3. Oke, berarti kan titiknya diketahui adalah 3, 2. Gradiennya berapa? Ini kan sudah. Berarti untuk mencari gradien itu adalah M sama dengan kita input kepada turunannya. Turunannya berapa? Ini kan. Berarti ketika F aksen F sama dengan 2 sama dengan 3, dia dapatnya berapa? Didapat ketika diinput hasilnya adalah 1/12. Oke, berarti M-nya didapat 1/12. Kok 1/12? Coba 5 tambah 3 kan 8. 2 pangkat 3 kan 8. 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2/3 itu adalah 36. Oke. Didapat 1/4. Sorry. 8 dipangkatkan negatif 2/3 itu adalah 1/4. 1/3 dikali 1/4, 1/12. M-nya sudah dapat, titiknya sudah dapat. Berarti tinggal menggunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Diinput dah X1, Y1, gradiennya Y min 3 sama dengan 1/12 X min 3. Ini min 2 seharusnya. Oke, dihitung deh, nanti dapat persamaan garisnya. Oke sobat belajar, gimana? Mudah kan? Yes, kakak sudah sampai di penghujung sesi nih. Sayang sekali ya. Oke deh, kalau gitu kakak mohon pamit karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!